warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang penggunaan dari tanda baca titik. Apa sih itu tanda titik? Kebanyakan dari kita sering mengartikannya sebagai tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Namun, penggunaan dari tanda titik itu tidak hanya sebagai penanda akhir dari sebuah kalimat. Ada beberapa ketentuan dari penggunaan tanda baca titik. Apa saja ketentuan dari penggunaan tanda baca titik tersebut? Akan kami jelaskan beberapa penggunaan dari tanda baca titik. Simak terus videonya. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila Azahra. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bunga Permata Suci. Perkenalkan, nama saya Rio Nur Afandi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nadir Fadullah. Penggunaan tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan dengan contoh sebagai berikut. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh kebahasaan standar dan non-standar. Ratusan bahasa daerah dan ditambahi beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut. Latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap yang beragam terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, yaitu 1. Sangat bangga terhadap bahasa asing, 2. Sangat bangga terhadap bahasa daerah, dan 3. Sangat bangga terhadap bahasa Indonesia. 2. Masalah. Penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formulasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil. 3. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa masyarakat Kalimantan, khususnya yang tinggal di kota besar, terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. 3. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Dengan contoh penggunaan tanda titik dalam daftar dengan perincian sebagai berikut. Contoh penggunaan tanda titik dalam perincian dan contoh penggunaan titik dalam tabel dengan contoh sebagai berikut. Contoh penggunaan titik dalam tabel dengan contoh sebagai berikut ini. Penggunaan tanda titik nomor 4 adalah tanda titik digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Misalnya seperti perincian dari kerangka teori berikut ini. 2.1 yang berisi tentang bahasa, 2.1.1 berisi tentang fonologi, 2.1.2 berisi tentang morfologis, 2.1.3 berisi tentang sintaksis, 2.1.1 sampai 2.1.3 ketiganya ini menjelaskan perincian dari 2.1 yang tentang bahasa. Begitu juga dengan 2.2 yang berisi tentang sastra, terdapat perincian berupa 2.2.1 berisi tentang puisi, 2.2.2 berisi tentang prosa, 2.2.3 berisi tentang drama. Penggunaan tanda baca titik yang kelima yaitu tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian, sehingga cara penulisannya yaitu angka atau huruf, kemudian langsung diberi tanda kurung tanpa tanda titik setelah angka atau huruf tersebut. Misalnya,
Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu, tanda kurung, bahasa nasional yang berfungsi sebagai antara lain A. Tanda kurung, lambang kebanggaan nasional, B. Tanda kurung, identitas nasional, C. Tanda kurung, alat pemersatu bangsa, dan D. Tanda kurung, sarana perhubungan antara warga, antar daerah, dan antar budaya. Penggunaan tanda baca titik yang keenam adalah tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu digit maupun lebih, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Sehingga cara penulisannya hanya berupa angka saja tanpa diberi tanda titik setelahnya, kemudian langsung diberi judulnya. Misal, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Namun, jika terdapat perincian, cara penulisannya seperti penggunaan tanda baca titik pada nomor 4, yaitu tanpa penambahan titik di angka terakhir. Misalnya, tabel 1.1, kondisi bahasa daerah di Indonesia. Nomor 7, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 01.35.20, maksudnya pukul 1:35 20 detik atau pukul 1,35 menit 20 detik. 01.35.20 jam, maksudnya 1 jam 35 menit 20 detik. 00.20.30 jam, maksudnya 20 menit 30 detik. 00.00.30 jam, maksudnya 30 detik. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Dengan contoh sebagai berikut ini. 9. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Dengan contoh sebagai berikut. 10. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul. Misalnya, bentuk dan kedaulatan bab 1 UUD 1945, gambar 3 alat ucap manusia, tabel 5 sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. 11. Tanda titik tidak digunakan di belakang alamat, penerima surat, serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat Rahman Hidayat, ST, Jalan Sumbawa 1 nomor 18 Sumur Hambung, Bandung. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat 4 Ramawaman, Jakarta Timur, 12 Oktober 2021, Jakarta, 12 Oktober 2021, tanpa alamat lengkap pada kop surat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.